Sabar, sabar. Saya merekam dulu ya, Bapak Ibu ya. Masih aku jarak, jadi masih. Oke, apakah semua bornya sudah terekam? Sudah Pak, untuk bor 3 sudah. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Silakan Bapak Ibu, waktunya 30 menit ke depan. Jadi Bapak Ibu akan selesai kurang lebih pada pukul pada pukul berapa? 30 menit ke depan. Ya, 15.30. 15.30 lah. Oke, ya, kurang lebih lah 15.30-an ya. Dimaksimalkan saja sampai. Oke, baik Bapak Ibu, dipersilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahendra. Halo, Pak Mahendra. Maaf, Pak Salim, sebentar. Saya hubungi Bu Ida dulu. Bang. Yuk, bocor Bu Ida. Ulang bocor. Berarti Pak Salim dulu ya, kasihnya yang dikirim Pak Salim yang punya Pak Salim dulu ya. Yang di main room di mute. Yang di main roomnya di mute supaya Anda nomornya masing-masing terdengar. Seperti kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahendra. Apa kabar kamu hari ini? Bapak harap kamu dalam keadaan sehat, semangat, tetap terjaga, ya? Ya, Pak Mahendra? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Semoga Bapak dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat, Pak. Amin. Amin. Pak Mahendra, kira-kira kamu keberatan apa tidak siang ini kita ngobrol sebentar? Ada yang Bapak ingin obrolin dengan kamu? Oh gitu ya Pak. Nggak apa-apa sih Pak. Kebetulan saya juga siang ini nggak langsung pulang. Nungguin ade yang lagi latihan drama. Dan kebetulan juga ada yang ingin saya curhatkan ke Bapak. Bisa Pak? Oh gitu. Baiklah kalau gitu. Mari ke ruangan Bapak, biar kita santai lah ngobrolnya. Baik Pak. Tapi Pak siap. Mahendra, akhir-akhir ini Bapak lihat kamu seperti ada yang sedang kamu risaukan. Kira-kira apakah ada masalah? Kalau ada masalah, coba sampaikan ke Pak Guru sebagai wali kelas. Bapak adalah orang tua kamu di sekolah. Iya sih Pak. Sebenarnya saya memang sedikit ada problem nih Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak ya sudah menanyakan hal ini kepada saya sehingga saya agak lebih tenang. Jadi menurut kamu kira-kira apa masalah kamu yang kamu hadapi? Dan
Kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Pak, sebenarnya saya agak malu menceritakannya. Namun daripada akan semakin membuat saya nggak nyaman, baiklah saya akan cerita nih Pak ya. Kenapa tadi Bu? Saya ingin menyelesaikan Yang bocor problem ke saya sekolah Pak, sehingga dapat belajar dengan tenang dan nyaman Pak. Kemarin saya Oh gitu. sama kepala sekolah Baiklah, coba ceritakan masalahmu. Dan kamu jangan khawatir, Bapak adalah orang kamu di sekolah. bagaimana Bu? Ini Jadi kamu nggak perlu khawatir ataupun malu-malu. teguran. Baik Pak, Coba Ibu terima kasih cerita Pak sudah lebih- menyempatkan waktu lebih untuk detail saya. gitu. Peristiwanya seperti apa? Jadi begini sebenarnya Pak, saya merasa nggak nyaman Pak dengan pelajaran mata pelajaran fisika Pak. Nggak nyaman aja gitu saya rasa Pak di kelas. Nah, kenapa? Apa Saya yang membuat kamu tidak nyaman dengan belajar fisika? Bukankah fisika itu juga bagus? Gurunya juga menyenangkan kok. tiap kali saya datang ke Jadi ruang begini Pak, saya sudah izin guru bahwa fisika Bapak- kami kan membuka les privat di rumahnya Oh, setiap hari seperti Minggu. itu. Terus Lalu, sebagian teman-teman saya di apa kelas itu alasan yang membuat mengikuti Ibu les sering privat datang tersebut terlambat? Pak. Kecuali saya dan satu lagi teman saya Pak. Nah, tentang Saya apa? merasa gimana ya, Pak, Alasan untuk saya tidak nyaman sekali ketika guru sering menyindir saya dan murid yang lainnya. Kadang saya juga disindir bersama teman saya karena tidak mengikuti les privat tersebut. Dan saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tak adil Pak. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya dan teman saya yang nggak ikut les itu Pak. Gitu Pak masalahnya. Oh gitu. Terus kalau boleh tahu Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut les privat? Teman-teman kamu yang lain, teman-teman yang lain kan bisa ikut privat, mana santai tidak ada masalah. Kamu apa masalahnya sampai tidak ikut les privat? Iya Pak, sebenarnya saya juga mau Pak, tapi jadi gini sebenarnya. Kalau hari Minggu itu kan saya harus membantu orang tua Pak di pasar untuk jualan baju. Khusus pagi hari Minggu. Sebabkan anak saya kan anak yatim Pak dan anak tertua. Kasihan ibu saya kalau saya tidak bantu Pak di pasar. Kasihan beras yang jualnya Pak. Lebih kepada saya sebagai seorang anak yang pertama dan juga kakak Pak. Oleh karena itu saya membantu orang tua di pasar Pak. Gitu Pak. Oh gitu. Jadi kamu bagian dari tulang punggung keluarga ya. Terus kamu, apakah kamu sudah menyampaikan masalah kamu ke guru fisika? Saya Sudah sih yakin beliau akan menerima baik apa permasalahanmu. Iya Pak, sebelumnya saya sudah menyampaikan Pak, alhamdulillah sudah sih. Terus kata guru fisika tersebut sebenarnya responnya tuh nggak apa-apa sih katanya Pak. Beliau berkata ya nggak apa-apa katanya. Cuman gimana ya Pak, saya merasa nggak enak aja Pak dan merasa tersindir gitu ketika di sekolah. Terus kira-kira apa kata guru kamu yang menunjukkan bahwa beliau menyindir? Kan saya rasa beliau bukan menyindir, beliau menanyakan kamu, mungkin ya menanyakan kamu kenapa kamu tidak les. Mungkin hanya kamu saja yang merasa tersindir. Apa kira-kira yang menunjukkan bahwa beliau itu menyindir kamu? Dr. Paris. Mungkin saya bisa jadikan Ya, apa kira-kira ungkapan dari guru tersebut yang dikatakan menyindir kamu? Iya gini Pak, sebenarnya sih nggak ada sih Pak, cuman saya merasa selalu tersudutkan Pak, dan itu membuat saya nggak nyaman dalam belajar. Kadang juga teman saya juga berpikir seperti itu.
kemarin aja saya dan teman itu Pak nilai fisikanya jatuh Pak, terutama saya. Tempat saya diri dalam mimpi sampai Oh gitu. Jadi sekarang jelas ya bahwa faktanya guru tersebut tidak menyindir kamu. Kamu aja yang merasa tidak nyaman sehingga menjadi malas belajar. Ingatkan Dan saya nilai kamu menjadi rendah. Itu sebenarnya hanya perasaan saja. selesai terkait Iya sih Pak, memang sebelum ujian saya nggak sempat belajar Pak. Berarti dalam Sebab keasikan nonton film Pak. Habis kalau ingat guru tersebut perasaan jadi males Pak, perasaan saya. Kalau saya ingat-ingat kejadian di kelas dan juga karena saya juga nggak ikut les, jadinya bawaannya malas aja Pak di rumah. Itu yang menyebabkan saya tidak belajar. Nah, sekarang jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman atau merasa tersindir itu dan merasa diperlakukan tidak adil itu adalah perasaanku saja. Berarti kira-kira apa yang menyebabkan kamu yang akan kamu lakukan ke depan untuk menyelesaikan permasalahan? Tadi kan kamu merasa disindir, tapi ternyata kan tidak, itu hanya perasaan saja. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan? Ya Pak, yang saya akan lakukan yaitu saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu Pak. Perasaan-perasaan yang saya rasakan saya akan berusaha menghilangkan itu. Tapi kira-kira gimana ya Pak caranya agar saya bisa berkonsentrasi untuk menghilangkan kamu bisa melakukan teknik melatih kesadaran diri dengan istilah mindfulness. Mindfulness itu adalah jadi kamu sebelum mulai belajar bisa berhenti sejenak, maksudnya menghentikan aktivitas, kemudian mengatur pola napas, sambil berdoa, renung. Dengan demikian, insya Allah nanti kamu bisa berkonsentrasi dalam belajar dengan tenang. Setiap kamu tenang gitu, kamu tuh pasti akan konsentrasi. Karena selama ini kamu tuh tidak terkonsentrasi, banyak kegiatan. Pendidiknya Gitu ya? semangat, maka ya Pak, saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness tersebut seperti yang Bapak ajarkan dan berusaha lebih rajin lagi dalam belajar fisika Pak. Bagus. Bapak yakin kamu pasti bisa. Dan Bapak yakin nilai fisika kamu ke depannya akan lebih baik. Percayalah bahwa setiap guru akan senang dan bangga tentunya memiliki murid-murid yang semangat dalam belajarnya. Termasuk salah satunya kamu. Jadi Pak Guru akan merasa senang apabila kamu itu semangat dan rajin untuk belajar. Ini juga demi kebaikan kamu. walaupun Baik Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak. Saya sekarang bisa plong ke depan. Insya Allah dapat belajar dengan tenang dan nyaman. pasti akan Amin. Bapak akan selalu mendukung kamu. Di mata Bapak, kamu adalah yang cerdas, tekun, rajin, dan tidak pernah bermasalah di sekolah ini. Jelas, kamu salah satu merupakan siswa teladan di sekolah ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Pak. Jadi ketika nanti ada sesuatu hal yang mungkin yang Lalu saya komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? dapat mencari suatu solusi. Baik Pak, kebetulan Solusi yang tepat. besok itu adalah waktunya jam pembelajaran fisika Pak. Nanti malam saya akan mencoba mempelajari ulang pelajaran fisika yang lalu dan merefleksikan pembelajaran berikutnya. Lalu saya akan melakukan teknik mindfulness sebelum mulai pelajaran supaya saya lebih tenang, lebih plong lagi dan juga lebih berkonsentrasi. Bagus. Lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu?
supaya kamu bisa plong menjalankan aktivitas itu. 15.25. Apa? Saya juga akan mengajak beberapa teman Pak yang tidak ikut les privat itu karena memang bukan saya sendiri Pak yang tidak ikut les privat itu. Ada saya dan juga ada teman saya juga satu. Saya akan mengajaknya untuk lebih giat lagi belajar Pak. Dan saya akan menemui guru fisika dan akan meminta maaf karena telah mesuzon Pak pada beliau. Dan minta tipsnya Pak agar bisa belajar fisika dengan baik. Ya, Assalamualaikum Pak Faris. Amin. Sekali lagi, Bapak akan selalu mendukung kamu. Oke, menyampaikan. Kamu di mata Bapak adalah murid yang cerdas. Semangat ya. Kemarin Baik Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak. Saya senang sekali hari ini berdiskusi dengan Bapak sehingga saya menemukan solusi sendiri Pak terkait permasalahan saya sendiri. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak Pak ya. Terkait dengan Semangat ya. Semangat ya. Ya. Apa yang hendak diceritakan? Ya Pak, siap. Saya akan kami dulu. Kendala yang saya hadapi di kelas 5. Kebetulan sekarang kan saya memegang kelas 6 yang Silakan Pak. Iya. Pak Salin, mohon maaf yang bocor itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahendra? Halo? Bisa mulai Pak, siap. bisa mulai Pak, siap. Bisa bocor ya? Bisa bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita bisa mengobrol sebentar, Pak? Boleh Pak, silakan. Silakan duduk. Terima kasih, Pak, karena telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Sama-sama Pak. Baik. Apa yang akan kita diskusikan Pak hari ini? Begini, Pak. Saya merasa fokus mengajar saya berkurang. Karena banyak hal yang tiba-tiba saya kerjakan. Oke. Jadi sekarang Bapak kurang fokus itu dengan banyaknya tugas-tugas. Itu Pak. Betul, Pak. Oke, baik. Setelah diskusi ini, apa sih yang ingin Bapak Salin harapkan dari diskusi kita? Yang saya harapkan saya bisa fokus dalam bekerja, terutama dalam melaksanakan tugas pokok saya sebagai guru dengan tidak mengesampingkan tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Oke, baik. Ya, saya mengerti. Bisa Pak Salin menceritakan lebih rinci tentang bagaimana tugas tiba-tiba tersebut membuat Bapak tidak fokus pada tugas pokoknya Bapak? Jadi masalahnya pada saya mengerjakan tugas pokok saya di sekolah, kadang saya dipanggil untuk diberikan pekerjaan tambahan, sehingga saya tidak fokus dalam mengerjakan proses pembelajaran dan perencanaan pembelajaran berikutnya. Karena memikirkan tugas tambahan
tersebut yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Enak saya menolaknya. Jadi kurangnya fokus Bapak dikarenakan banyaknya tugas tambahan yang tiba-tiba dibebankan kepada Bapak gitu. Sehingga tidak fokus pada tugas pokok Bapak. Betul, Pak? Betul Pak, saya kurang fokus Pak, karena ada tugas tambahan tadi. Baik, dari apa yang Bapak ceritakan, sepertinya ada dua aspek utama yang mempengaruhi fokus Bapak, yaitu yang pertama karena banyaknya tugas tambahan, jadi kita merasa kelelahan fisik, dan karena banyaknya tugas tambahan, jadi waktu Bapak berkurang untuk mempersiapkan pembelajaran. Apakah seperti itu, Pak? Iya Pak, betul. Kelelahan fisik memang membuat saya sulit berkonsentrasi. Dan waktu persiapan membuat saya merasa tidak siap mengajar. Oke, baik. Berarti menurut Pak Salihin, fokusnya baik. Menurut Pak Salihin, fokus itu seperti apa sih? Ya, menurut saya sih fokus itu ketika saya mengerjakan sesuatu hal tanpa terganggu dengan pekerjaan lain. Seperti ketika saya mengajar, ketika saya mau perencanaan, tidak lagi dipanggil-panggil oleh baik kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah karena untuk mengerjakan tugas tambahan tersebut. Gitu. Oke, berarti fokus itu menurut Bapak yaitu tidak terganggu oleh pekerjaan lain, baik ketika dipanggil oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah untuk menerima pekerjaan-pekerjaan tambahan, gitu Pak? Iya Pak, gitu. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu harus fokus, tidak lagi kita bercabang-cabang pikiran kita, kita ingin membuat sekolah prioritas. Itu Pak. Baik, apa sih yang membuat Pak Salihin tidak fokus dari padatnya jadwal Bapak tersebut, baik itu jadwal dari jadwal pokok Bapak sebagai seorang pendidik maupun jadwal-jadwal tambahan yang dibebankan kepada Pak Salihin? Ya, yang membuat tidak fokus misalnya tiba-tiba panggil dan mengerjakan tugas lainnya. Seperti sekarang membina murid-murid gerak jalan. Maklum kan sekarang kan musimnya 17 Agustus. Padahal kita pelajaran baru ini lagi semangat-semangatnya mengajar, semangatnya mengerjakan perencanaan pembelajaran. Belum lagi kegiatan yang lain. Belum lagi juga dengan masalah keluarga. Baik. Kalau untuk sekarang nih Pak ya, kalau ada kejadian tiba-tiba nih, yang tiba-tiba terjadi selain pekerjaan tambahan dan ada dari pekerjaan tambahan dan keluarga nih, apa sih kira-kira yang akan Bapak Salihin lakukan? Misalkan ada tiba-tiba nih Pak ya, pekerjaan tiba-tiba, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Karena kejadiannya tiba-tiba ya, mungkin saya akan mengerjakan hal tersebut duluan. Jadi saya kehilangan fokus dan mendahulukan yang sehingga saya melupakan atau mengesampingkan tugas pokok saya tadi gitu Pak. Oke, jadi ketika ada sesuatu yang mendadak, Bapak akan mengerjakannya duluan gitu Pak? Ya gitu Pak. Menurut Bapak, apa sih yang paling ideal nih ya, menurut Bapak yang paling ideal, yang harus dilakukan nih, misalkan idealnya seperti apa gitu antara tugas pokok dan tugas tambahan yang tiba-tiba tadi Pak, idealnya seperti apa gitu? Ya idealnya sih Pak, menurut saya yaitu bisa mengerjakan tugas yang tiba-tiba itu tanpa harus melupakan atau mengesampingkan tugas pokok kita sebagai guru. Kan guru juga kita pekerjaan pokok kita dan tanggung jawab kita, Pak. Setiap hari sih Bu. Kalau
Jadi mampu mengerjakan tugas yang tiba-tiba malah saat tanpa ada harus sisanya, mengesampingkan tugas pokoknya, gitu Pak ya tadi. Betul, Pak. tematik gitu yang ada SPDP Oke, baik. seperti Lalu kegiatan menggambar dan eh, menyanyi. apa Mereka upaya yang menunjukkan sudah Bapak lakukan dalam kalau- permasalahan fokus Nah, ini Pak sebelumnya? mereka itu menunjukkan antusias Upaya yang saya lakukan adalah melakukan teknik stop. Namun karena jadwal padat, membuat saya tidak fokus. motivasinya agak kurang gitu Bu. Oh, hasilnya males, tetap sama ya agak Pak. males. Kira-kira nih Pak ya, kira-kira langkah-langkah konkret yang biasa Bapak lakukan nih, yang paling logis yang paling logis, yang paling masuk akal untuk Bapak lakukan dalam menyelesaikan permasalahan fokus ini. Dengan beban kerja yang begitu padat dan juga pekerjaan tambahan yang dibeban kepada Bapak. Langkah-langkah konkret seperti apa Pak yang Bapak bisa lakukan kira-kira? Ya, saya pikir yang membuat saya perlu perbaiki manajemen waktu saya, Pak. Mungkin dengan membuat jadwal, agenda yang lebih terstruktur. Iya Bu, betul. Selain Sepertinya itu, memang betul. Namun saya bisa mencoba berdiskusi dengan saya secara sekolah dan rekan sejawat lainnya hanya di sebagian sekolah saja. Tapi untuk mendapatkan bantuan dalam melatih anak-anak. Ya, siapa tahu ada teman-teman guru lain mau membantu dan punya skill walaupun hanya dan di kepedulian untuk melakukan hal itu. mereka seperti Itu, Pak. Oh, wah gitu ya Pak. saya, Bu Nurman. Upaya yang bagus Pak. Menurut saya itu upaya yang bagus, namun Sudah jangan tahu, lupa kan? kalau Bapak tidak boleh memperlihatkan semua pekerjaan tambahan tersebut ke rekan sejawatnya Pak. Iya, Pak. Karena memang tugas tersebut dibebankan kepada saya dan kepada Bapak Kepala Sekolah pun pasti sedari awal membebankan kepada saya karena saya dianggap mampu, Pak. Ya, Itulah mungkin tidak ada Bu. penilaian Saya Bapak Kepala Sekolah. selalu Betul sekali Pak, betul sekali. Bapak itu dibebankan karena memang Bapak Kepala jelas mengetahui bahwa Bapak itu mampu dan bisa mengejarkannya itu Pak. selalu ingin belajar. Iya, Pak Hendra. Terima kasih karena sudah mau berdiskusi dengan saya. Saya mendapatkan banyak bimbingan dari Mata pelajarannya itu dirinya gitu Bu. Sama-sama Pak. Kira-kira kapan Pak Salihin akan berdiskusi dengan Bapak sekolah dan rekan gurunya terkait masalah ini Pak? hari Sabtu, Pak. Karena kan hari Sabtu kebetulan Sabtu budaya. Jadi banyak teman-teman yang hadir. Setelah Sabtu kegiatan Sabtu budaya, ada rapat. Jadi Saya akan menggunakan buku terakhir pada rapat tersebut untuk berdiskusi, termasuk mengajukan permasalahan saya tadi berdiskusi. yang saya gunakan. Mungkin saya akan menggunakan Luar biasa, saya akan coba Pak. menggunakan pembelajaran yang lebih Setelah Bapak nih, setelah Bapak membaca jadwal dan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan kerja nih, setelah hari Sabtu itu ya, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan ke depannya terkait fokus ini Pak? Ya, saya akan berusaha manajemen waktu saya, Pak. saya dulu ya Dengan memprioritaskan tugas-tugas dari dalam diri saya saya sebagai guru, tugas pokok saya sebagai ya, guru, kalau maupun sudah dengan tugas tambahan. semangat Dan tentunya menjalin komunikasi dengan kepala sekolahnya, kepala sekolah itu memahami, biar dia paham. harus semangat Rekan-rekan, sejawat, sehingga itu bisa tercipta kolaborasi dengan baik. Saya berharap kita itu bisa berkolaborasi. Ketika teman-teman nanti ada permasalahan kita bisa. Itu Pak. Mantap Pak, keren. Semoga dapat terlaksana ya Pak, dan semoga dapat melaksanakannya dengan baik pula Pak. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Salihin. Dan jangan lupa ya Pak, kita berdiskusi lagi terkait masalah ini setelah Bapak melaksanakannya. Saya mau tahu nih kelanjutan dari diskusi ini ke depannya Pak. Baik, siapa? Kita akan laksanakan. Kita bahas ini Pak ya tadi. Refleksi tadi.
Kita kembali ya ke Bor. Belum Pak. Belum. Mana ya refleksi kemarin tuh? Masih ada nggak Pak ya? Atau pertanyaan terakhir nih? Ya masih di Bor, Pak Mendra? Masih Pak, masih. Mungkin tunggu, mungkin belum nyampe 30 menit, makanya Pak Fasil. Tinggal kita. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Pak Mahendra. Beliau itu muda, semangat, ya fresh. Jadi cocok ke depannya jadi kepala sekolah ya Pak Mahendra. Jadi dia bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Jadi semangat ya. Wah, amin ya Pak, amin. Semangat Amin muda. Bapak. Ini luar biasa mudah-mudahan ke depannya itu semuanya. Jadi bukan mudah-mudahan tidak di SD, di SMP lah nanti ya, SMP yang besar ya, dapat Pak Mahendra. Amin, amin, amin. Ya. Jadi Ya. punya pemikiran-pemikiran yang cerdas sama kayak suhu kita. Yo, Coba kita kembali main rumah aja Pak dulu, sebentar dipanggil. kita keluar.